Di Provinsi Guangping, Kabupaten Hebei, seorang bayi lahir dengan sebuah tanduk di kepalanya. Karena keanehan itu, si ibu menamainya Yang Luchan, yang berarti si aneh. Ayah Luchan adalah seorang pengusaha sukses dan kaya. Akan tetapi, dia sangat pelit kepada istri dan anaknya. Tidak jarang Luchan harus makan kembang di taman untuk mengisi perutnya yang lapar. Si ibu yang tidak tega melihat Luchan terpaksa harus diam-diam mencuri uang milik suaminya. Suatu hari, ketika sedang menonton pertunjukan kungfu jalanan, beberapa bocil tidak berakhlak mengganggu dan tanpa sengaja menyentuh tanduk daging di kepala Luchan, yang seketika itu langsung membuatnya terkapar dan pingsan. Tiba-tiba, Luchan terbangun dengan mata yang berwarna putih. Dia mengamuk dan menghajar para bocil dengan jurus kungfu yang baru dilihatnya. Si ahli kungfu sendiri tidak bisa menghentikan Luchan dan terdorong oleh pukulannya yang sangat dahsyat. Namun tidak lama kemudian darah muncrat dari hidung Luchan dan dia pun kembali pingsan. Si ahli kungfu yang bernama Zhao Kanping mengikuti Luchan kembali ke rumah. Saat tiba di sana, mereka melihat seorang wanita dibuang ke jalan dengan kepala yang terluka. Ternyata dia adalah ibu Luchan yang baru saja mengalami KDRT setelah ketahuan mencuri uang suaminya. Di saat ibu Luchan sekarat, Pak Tua Zhao meminta izin untuk menjadikan Luchan sebagai muridnya. Dia juga menjelaskan bahwa tanduk di kepala Luchan disebut bunga mekar 3 mahkota yang sangat diinginkan oleh para ahli bela diri. Dengan tanduk itu, potensi bela diri Luchan tidak akan terbatas. Setelah menyetujui permintaan Pak Tua Zhao, ibu Luchan akhirnya meninggal dunia. "18 tahun kemudian Luchan bergabung dengan pasukan kultus dewa yang dipimpin oleh Pak Tua Zhao. Mereka bermaksud untuk merebut ibu kota, namun dihadang oleh pasukan kerajaan. Ketika situasi tidak menguntungkan, Luchan dipaksa mengamuk dengan mengaktifkan bunga mekar 3 mahkotanya. Saat durasi mengamuknya selesai, dia pun pingsan dan dibawa kembali ke barak. Suhu Dong, orang yang merawat Luchan, sangat prihatin melihat kondisinya. Karena terlalu sering mengamuk, bunga mekar 3 mahkotanya kini menjadi racun yang sewaktu-waktu bisa membunuhnya. Dia menyuruh Luchan untuk berhenti berlatih kungfu yang diajarkan Pak Tua Zhao. Karena terlalu kasar dan menguras tenaga dalam, menyebabkan aliran darah menjadi tidak stabil dan memperparah bunga mekar 3 mahkotanya. Dia menyarankan agar Luchan berlatih kungfu aliran Chen untuk menstabilkan aliran darahnya. Pak Tua Zhao tidak setuju jika Luchan berhenti berlatih kungfu yang diajarkannya. Dia menyerang dan bertarung dengan Suhu Dong untuk membuktikan bahwa kungfunya adalah yang terbaik.
Malam harinya, Luchan merenungkan saran dari Su Hudong. Tiba-tiba, pasukan kerajaan menyerang dan membakar barak pasukan kultus dewa. Banyak orang mati dalam serangan itu, termasuk Patua Zhao dan Su Hudong. Sebelum kematiannya, Su Hudong menyuruh Luchan untuk segera pergi ke desa Chen dan memohon kepada guru Chen Changxing agar diajari kungfu aliran Chen. Luchan akhirnya meninggalkan barak yang hancur dan melakukan perjalanan ke desa Chen. Saat tiba di sana, para penduduk mengabaikan Luchan yang ingin belajar kungfu aliran Chen karena kungfu ini haram hukumnya dipelajari oleh orang luar. Tiba-tiba, sebuah mobil uap lepas kendali dan menabraknya. Wanita ini adalah Chen Yunyang, anak Pak Kades yang sekaligus adalah guru besar Chen. Dan ini adalah Fang Jizing, seorang pemuda yang baru kembali setelah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Yunyang menghampiri Luchan untuk melihat kondisinya, tapi karena sangat kelaparan, Luchan mengabaikannya dan sibuk makan bakpao yang jatuh di dekatnya. Saat mengetahui bahwa Yunyang berhubungan dengan guru Chen, Luchan ingin mengejarnya namun sudah terlambat. Di aula terlihat dua orang pemuda yang salah satunya sedang menggenjot sepeda untuk mengisi daya listrik. Karena terlalu asik bergibah tentang kepala desa Wakanda yang ingin melegalkan miras, genjotannya semakin keras yang membuat kabel penghubung lepas dan roda pun berhenti berputar. Di malam hari, Yunyang mengumpulkan warga dan tetua desa di aula keluarga. Dia ingin memperkenalkan teknologi yang dibawa oleh Jizing dari dunia barat. Jizing berencana untuk membangun jalur kereta api yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi desa Chen. Untuk meyakinkan warga desa, dia menunjukkan lampu listrik yang berhasil membuat warga kagum. Tiba-tiba, konslet terjadi di generator dan lampu pun meledak yang membuat warga menjadi panik. Jizing gagal meyakinkan warga desa dan menjadi bahan ejekan. Keesokan paginya, Luchan menemui Yunyang untuk mencari guru Chen. Namun Yunyang yang kesal karena disentuh Luchan langsung menghajarnya dan tanpa sengaja menjatuhkan Luchan dari beranda. Luchan dirawat oleh seorang buruh tua dan digantung terbalik untuk melancarkan aliran darahnya. Si buruh menyarankan agar Luchan meninggalkan desa Chen dan sebaiknya mencari dokter untuk merawat bunga mekar 3 mahkotanya yang semakin parah. Di malam hari, Yunyang mencoba menghibur Jizing yang gagal meyakinkan warga desa. Tapi Jizing yang frustrasi melampiaskan emosinya kepada Yunyang dan menghancurkan alat musik yang dibawanya. Dia kemudian pergi dari desa Chen dan kembali ke ibu kota untuk melapor kepada gubernur. Gubernur sangat marah mengetahui kegagalan proyek rel kereta api di desa Chen. Namun Jizing menenangkannya dengan membawa Claire yang adalah perwakilan dari investor yang mendanai proyek rel kereta api. Kali ini mereka akan kembali ke desa Chen dan menggunakan monster besi yang dibawa Claire untuk memastikan keberhasilan proyek rel kereta api. Keesokan paginya saat Yunyang akan mengirim surat kepada Jizing, Luchan datang lagi dan bertanya tentang guru Chen. Yunyang yang depresi karena ditinggal Jizing melampiaskan emosinya kepada Luchan dan menghajarnya tanpa ampun. Yunyang memperingatkan Luchan untuk pergi dari desa Chen. Jika tidak, maka setiap warga yang bertemu dengan Luchan diperintahkan untuk menghajarnya.
Luchan tidak menghiraukan ancaman Yunyang dan tetap datang ke desa Chen. Alhasil, setiap warga yang dia temui menghajarnya satu persatu. Meskipun Luchan dihajar dan tidak diterima oleh warga desa, dia tidak marah dan sebaliknya senang karena bisa mempelajari beberapa gerakan kungfu aliran Chen dari warga yang memukulnya. Si buruh tua terkejut ketika Luchan memberitahunya bahwa dia bisa mengingat setiap gerakan kungfu yang dilihatnya meski hanya satu kali. Dia kemudian menyarankan Luchan agar menggunakan gerakan apapun yang digunakan lawan untuk menyerangnya, gunakan kembali untuk menyerang balik. Luchan kembali ke desa Chen dan menantang si penjual tahu. Si penjual tahu dengan pedenya membuat aturan jika Luchan bisa menjatuhkan tahu yang dia pegang, maka Luchan dianggap sebagai pemenangnya. Berkat saran si buruh tua, Luchan berhasil mengalahkan si penjual tahu dan mempelajari beberapa gerakan baru dari kungfu aliran Chen. Dengan semangat 45, dia berlari mencari si buruh tua untuk berterima kasih. Tapi karena lelah setelah pertarungan, bunga mekar 3 mahkotanya kambuh dan Luchan pun pingsan. Jizing kembali ke desa Chen dengan membawa monster besi yang menyebabkan gempa bumi dan membuat warga panik. Dia mengancam para penduduk agar meninggalkan desa Chen dalam waktu 7 hari, karena setelah itu, dia akan menghancurkan desa untuk melanjutkan proyek rel kereta apinya yang sudah jatuh tempo. Sebagai peringatan, Jizing menghancurkan gerbang desa dan hampir melukai Yunyang. Yunyang pergi ke aula di mana para sesepuh desa berkumpul. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa memikirkan jalan keluar atas ancaman Jizing. Mereka menyerahkan masalah ini kepada Guru Chen selaku kepala desa, namun Guru Chen sendiri saat ini entah ada di mana. Malam harinya, Yunyang pergi mengintai di tenda Jizing dan menemukan buku manual pengoperasian si monster besi. Tapi dia juga harus kecewa ketika mengetahui bahwa Jizing dan Claire memiliki hubungan yang istimewa. Dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Jizing sambil diam-diam mencuri buku manual. Keesokan harinya Yunyang pergi menerjemahkan buku manual dan menemukan cara untuk menghancurkan monster besi. Luchan yang telah pingsan selama 1 hari 1 malam terbangun di rumah si buruh tua yang kemudian menceritakan tentang bencana yang sedang menimpa desa Chen. Akan tetapi ini merupakan kesempatan bagi Luchan untuk bisa mempelajari kungfu aliran Chen dengan menghancurkan monster besi dan menjadi penyelamat desa.
Luchan berhasil menyusup ke dalam monster besi, namun ketika akan menyabotase mesin penggeraknya, alarm berbunyi dan menarik perhatian para penjaga. Don't let me get away! Luchan melumpuhkan para penjaga dengan mudah, namun saat menghadapi yang terakhir, Luchan hampir mati dihantam kunci Inggris. Beruntung Yunyang ada di sana dan menyelamatkannya. Bersama-sama, mereka berhasil menemukan kunci untuk menghancurkan monster besi. Namun Jizing datang bersama Claire dan meminta Yunyang untuk menghentikan tindakannya. Yunyang mengabaikan Jizing dan langsung menghancurkan monster besi, tapi tiba-tiba api menyambar dinamit yang berserakan dan terjadilah ledakan. Dalam ledakan itu, Claire tidak bisa bertahan dan mati di pangkuan Jizing. Yunyang sendiri pingsan, namun beruntung tidak ada luka yang serius. Luchan yang berhasil menyelamatkan desa langsung meminta untuk belajar kungfu aliran Chen sesuai dengan janji si buruh tua. Namun para penduduk tidak ada yang mengenal si buruh yang dimaksud Luchan. Guru Chen kemudian muncul dan mengejutkan Luchan. Ternyata si buruh tua adalah guru Chen yang selama ini dia cari. Guru Chen mengatakan bahwa bencana yang lebih besar akan segera datang ke desa Chen. Kematian Claire akan menyebabkan balas dendam Jizing dan dia meminta para penduduk untuk segera bersiap. Jizing kembali dengan pasukan bersenjata untuk membalas kematian Claire. Tapi Guru Chen dan para warga telah menyiapkan kabut asap yang menyebabkan halusinasi untuk membingungkan musuh. Karena tujuan desa Chen adalah untuk bertahan, mereka menyerang hanya dengan menggunakan hasil bumi guna meminimalisir korban. Pasukan yang terpojok akhirnya melepaskan tembakan dan mengenai salah satu warga yang membuat Yunyang sangat marah. Luchan yang melihat Yunyang bertarung sendirian kemudian membantunya melawan para pasukan sambil mengamati gerakan Yunyang dan mulai menirunya. Namun Luchan tertembak setelah menghadang peluru yang diarahkan kepada Yunyang. Guru Chen sangat marah melihat Yunyang hampir terluka. Dia kemudian melumpuhkan para pasukan seorang diri. Pasukan yang tidak berdaya akhirnya melarikan diri dari desa Chen dan kembali ke ibu kota. Luchan yang pingsan dibawa ke aula untuk diadili. Para sesepuh ingin membunuh Luchan karena dianggap telah mencuri jurus kungfu aliran Chen. Namun Guru Chen tidak setuju dan berdebat dengan para sesepuh. Akhirnya Yunyang memutuskan menikahi Luchan untuk membuatnya menjadi bagian dari keluarga Chen. Dengan begitu, Luchan tidak dianggap sebagai orang luar yang mencuri jurus kungfu aliran Chen.
Guru Chen dan warga desa tidak ada yang keberatan dengan keputusan Juniang dan Lu Chan pun selamat dari hukuman mati. Tamat.